Kalau dihitung dari perguruan tinggi swasta seluruh Indonesia ya kita ranking 1. PIMNAS ya, perguruan tinggi swasta ya. Jadi ranking 23 tetapi ranking 1 sampai 22 itu perguruan tinggi negeri. Jadi insya Allah dengan cara demikian nanti kita akan semakin baik ya. Organisasi akan semakin mantap. Endingnya adalah kita bisa memberikan layanan akademik terbaik bagi mahasiswa. Kenapa sekarang mahal gitu Pak? Ya karena itu mungkin alumni yang 20 tahun yang lalu. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah nih teman-teman udah lihat kan tadi sekilas yang duduk di sini siapa? Nih alhamdulillah sudah hadir nih yang kita hormati, kita banggakan Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Bapak Dr. Haji Mukhlas MT. Terima kasih Bapak sudah hadir di NTB. Ya Mas Esron, terima kasih juga sudah mengundang saya di YS Podcast. Oke. Ini kita tunggu sebetulnya udah lama nih sahabat YS Podcast ya. Awal pandemi dulu tadinya mau pakai Zoom nih, tapi ternyata ditakdirkan harus ketemu di studio Pak. Ya. Oke. Pak, ini kita melihat posisi UAD saat ini. Ya. Jadi kita udah nggak perlu malu lagi, merasa risih lagi bahwa UAD ini memiliki nama, tempat, prestasi yang sangat membanggakan. Kalau dulu mungkin ya, kalau dulu awal-awal perubahan nama ada masih yang minder nyebut UAD katanya. Bahkan ada beberapa istilah tertentu yang diplesetkan gitu. Tapi dengan saat ini tentu kita sangat bangga Pak dengan apa yang ada di UAD gitu. Bagaimana sebetulnya Pak UAD saat ini dengan gedung yang sangat pencakar langit di Jogja Pak? Iya, emangnya UAD memalukan? Enggak ya? Enggak Pak. UAD Universitas Ahmad Dahlan. Luar biasa. Alhamdulillah kita selama hampir perubahan ekip Muhammadiyah menjadi UAD itu kan semenjak 1994 ya. Jadi sudah cukup lama dan saat itu kita mengalami perubahan-perubahan yang signifikan ya, terutama di fase pengembangan akademik ya. Walaupun sebelumnya kita lakukan pengembangan fase fisik ya. Bersama-sama lah fisik dan akademik ya. Harus dan seiring sejalan terus. Alhamdulillah Mas Yusron mungkin pada saat Anda kuliah dulu ya. Saya dosen ya. Nah, ini nanti saya mau kulik nih. Nanti. Nah, itu kita masih kampus kita kan konsepnya urban university. Jadi kampus perkotaan terpecah-pecah begitu. Waktu itu 94-an gitu kita baru memiliki 2 kampus dan sekarang sudah kita melakukan ekspansi fisik sehingga terdapat 6 kampus. Ada 6 kampus secara fisik ya. Jadi tersebar di perkotaan ada 3 kampus, kemudian 4 kampus, kemudian di Bantul ada 1 dan di Kulon Progo di Wates ada 1. Dan yang terakhir kemarin kita masih terus melaksanakan pengembangan fisik, kita membangun kampus 4 dengan lantai 10 ya. Wah, ini itu keren. Kemudian Fakultas Kedokteran lantai 7 dan di belakangnya lantai 7. Jadi di komplek kampus 4 itu ada saat ini ada 4 bangunan. 4 bangunan besar di situ ya. Satu lantai 10 gedung perkuliahan utama, kemudian lantai 7 gedung perkuliahan Fakultas Kedokteran, lantai 7 satu lagi itu laboratorium terpadu dan twin block masing-masing lantai 5 untuk asrama mahasiswa. Jadi secara fisik sebetulnya sudah cukup banyak ya kita melakukan pengembangan, tetapi masih ada beberapa blok lagi yang harus dikerjakan oleh pimpinan UAD di masa-masa mendatang. Ternyata masih banyak PR Pak ya? Masih banyak. Fisik itu masih ada twin tower lantai 10 di depan itu ditambah dengan auditorium dengan kapasitas 8.000. Jadi itu yang sifatnya fisik ya. Ada 3 building lagi yang harus kita bangun ya. Seraya kita mengembangkan fase-fase pengembangan akademik ya. Dan tadi sudah dikatakan saat ini saya kira kita menjadi perguruan tinggi swasta yang sudah cukup maju begitu atau sudah maju itu
bersamaan dengan perguruan tinggi besar lainnya. Jadi insya Allah ini satu upaya-upaya yang hasilnya dapat dibanggakan ya. Kemarin saya tanya loh Mas Yusron. Kali pertama semenjak sejarah berdirinya UAD itu saya menanyakan pimpinan UAD itu menanyakan kepada para wisudawan. Ada 3 pertanyaan yang saya kemukakan. Apakah Anda bangga selama menjadi mahasiswa UAD? Dia mengatakan bangga. Saya tanyakan lagi, apakah Anda bangga menjadi alumni UAD? Bangga. Yang terakhir, apakah Anda bangga memiliki alma mater UAD? Bangga. Saya sebutkan, apakah ini rekayasa? Bukan. Ini kerelaan hati mereka. Inilah state of mind mereka. Jadi kita semua sebagai warga atau keluarga besar UAD itu saat ini memiliki dalam hati kita itu kebanggaan. Dan ini penting sekali. Karena dari kebanggaan itu kita bisa menghasilkan prestasi dan juga bisa menghasilkan upaya-upaya signifikan memajukan lembaga. Gitu Mas Yusron. Jadi dengan kebanggaan selama proses perkuliahan yang teman-teman tempuh, kemudian apalagi nih yang berhasil mentorehkan prestasi-prestasi sangat luar biasa ketika kuliah ini kan menjadi menjadi catatan ini yang menjadikan mereka pasti saat ini insya Allah menjadi orang-orang yang sukses lah di bidang masing-masing, Pak Rektor. Ya, kita akan menekankan betul bahwa kuliah di UAD itu bukan hanya akademik yang harus kita bekalkan kepada mereka. Tapi saya minta kepada Pak Dr. Gatot Sugiharto selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni agar mendesain juga atau melakukan pengembangan dan penekanan pada aspek soft skill dari para mahasiswa kita. Walaupun itu sudah kita mulai sudah lama penyematan aspek-aspek soft skill dibarengi dengan Islamic values. Jadi mereka tuh harus menjadi para lulusan yang selain profesional dalam bidangnya tapi juga memiliki soft skill yang baik dan memiliki akhlakul karimah. Basisnya adalah nilai-nilai keislaman. Dan ini Mas Yusron yang menjadi tekanan kami. Jadi menjadi satu alumni yang memiliki kompetensi yang holistik. Kan diperlukan itu ya. Kalau sudah begitu insya Allah di mana saja para alumni UAD itu berada, dia akan adaptif akan cepat menyesuaikan diri. Baik itu dari sisi profesinya maupun dari sisi pembawaan dirinya. Kemudian juga dia memiliki kompetensi untuk menggerakkan orang lain, memiliki kompetensi untuk bisa berkolaborasi. Dan pendek kata, semua kompetensi life skill yang dibutuhkan dalam mendukung kehidupan ini itu ada pada para alumni. Dan ini yang sekarang menjadi perhatian kita semuanya. Jadi dengan cara begitu saya kira Pak Yusron sudah merasakan bagaimana dulu memang di dalam proses pembelajaran itu kadang mahasiswa harus banyak mengorbankan waktu dan kalau mahasiswa yang banyak berkorban waktu itu sebetulnya yang mereka lebih banyak memperoleh manfaat. Betul. Misalnya, membantu dosen, kemudian melaksanakan tugas-tugasnya, tugas akademik dan tugas pembantu universitas itu tidak bisa dipisahkan. Betul. Menjadi satu paket itu Pak Rektor. Betul. Kita asah. Jadi mahasiswa juga punya pengalaman bekerja bersama-sama dengan dosen. Betul. Kita minta agar tidak ada batas lah jangan sampai para dosen-dosen UAD dan juga para tenaga pendidikannya itu berlaku feodalistik. Ini merasa harus disubio-subio dalam bahasa Jawa. Betul. Tapi alhamdulillah semua dosen-dosen kita, tenaga pendidikan kita itu menampilkan sikap yang egalitarian. Jadi merakyat gitu membaur lah. Menyatu gitu. Betul. Seperti saya kan kapan saja saya bisa diakses. Cuma sekarang ini perlu ada waktu lah, perlu ada pengaturan waktu biar bisa melayani dengan baik. Nah ini sebetulnya nih sahabat Yes Podcast yang diceritakan tadi sama Pak Muhlas. Ini yang mau saya ingat-ingat kembali, saya ulik kembali nih. Jadi yang diceritakan sama Bapak tadi itu sebetulnya saya alami ketika menjadi mahasiswa di UAD. Saya tahu betul proses Bapak ini ketika menjadi wakil dekan, menjadi dosen saya di Teknik Elektro, kemudian menjadi dekan, wakil rektor. Nah, proses itu saya ikuti dan memang dalam perjalanannya Bapak tidak pernah
memberi jarak yang tadi ya, memberi batasan yang cukup sekatnya ini dengan mahasiswa yang cukup jauh gitu. Nah ini yang Bapak contohkan sejak dulu. Bahkan memang di jurusan kami nih di elektro, Pak Mulas itu tegas gini-gini ya. Rata-rata, itu karena pengaruh kumis Pak Mulas katanya. Saat itu ya. Iya. Sampai lihat ruangan saja sudah gentar ya. Betul. Tapi kalau sudah tahu jadi udah dekat. Jadi ini yang Bapak bangun. Jadi ketika saya pun menjadi mahasiswanya dan saat itu saya jadi ketua BEM fakultas nih. Jadi di situ saya kenal Bapak begitu dekat lah. Nah, akhirnya akhirnya menjadi teman diskusi, menjadi sahabat dari sejak saat itu Bapak ya. Oke. Nah, ini teman-teman juga yang harus bangun nih. Jadi ketika lulus kuliah jangan lupa nih dosen-dosen misalnya ada berkunjung ke daerah ya. Harus disambut ini. Oke. Bapak, kita ke target-target UAD berikutnya nih dengan apa yang sudah dimiliki saat ini kan. Ini udah sangat dahsyat sebetulnya UAD. Kita lihat di perankingan tingkat nasional sudah masuk terus di 10 besar, 5 besar gitu. Nah, apalagi yang menjadi mimpi besar UAD Pak yang ingin dicapai? Kami sekarang ini sedang berkeinginan sekali untuk meningkatkan SDM kita. Jadi kemampuan kompetensi SDM kita atau kualifikasi SDM kita. Sekarang dari sisi kualifikasi dosen memang sudah sekitar 40% bergelar doktor. Jadi kita ingin nanti di dalam 3 tahun ke depan inilah. Ini yang jangka pendek ya. Itu lebih dari 50%. Struktur struktur kualifikasi dosen kita sudah doktor. Kemudian juga kita bisa mengantarkan para dosen-dosen kita memiliki jabatan akademik guru besar ya, semakin banyak. Oleh sebab itu Pak Yusron sekarang ini saya mendesain pengembangan SDM itu dengan konsep atau pendekatan jadi percepatan peningkatan jabatan akademik guru besar dan lektor kepala. Jadi sekarang saya ubah peraturan pengembangan SDM UAD dengan pendekatan itu. Wah, jadi luar biasa nih. Kita identifikasi mereka yang memiliki potensi guru besar, kemudian kita inkubasi, kita beri pendampingan sampai nanti setiap tahun kita adakan target-target seperti itu. Jadi paling tidak ada 5 guru besar yang kita hasilkan. Sebetulnya targetnya kurang ya, tapi tidak terlalu mudah untuk betul, Pak. mengarahkan target sebesar itu ya. Betul. Dan Mas Yusron ini menarik sebetulnya ada situasi yang di Indonesia pada umumnya betul. Dan di kampus-kampus kita ya pada khususnya. Jadi kalau jabatan akademik itu dibiarkan alami, betul. Itu tidak akan mencapai target. Lempeng aja gitu. Jadi naiknya saya hitung pun dikit itu, ya. Kalau dibiarkan alami tidak ada percepatan, itu UAD di dalam mencapai jumlah guru besar yang diinginkan itu bisa mencapai waktu 150 tahun. Kalau dibiarkan loh ya Mas ya. Betul. Ini negara juga menghitung seperti itu. Target dari berapa ribu dosen guru besar kalau dibiarkan alami ya akan mencapai ratusan tahun ya. Bisa mencapai target yang diinginkan. Oleh sebab itulah saya kira ini satu situasi yang mendorong kita. Hikmahnya adalah kita bisa semakin care, semakin peduli dengan peningkatan kualifikasi dan jabatan akademik dosen. Sehingga insya Allah ini nanti dengan cara seperti itu kita akan lebih signifikan di dalam memperoleh kenaikan jabatan akademik para dosen UAD dan sekaligus juga kualifikasinya. Itu yang paling penting saya kira. Yang lain-lain saya kira sudah bisa kita lihat ya kemahasiswaan kita terakhir ini di PIMNAS kita menjadi rankingnya kalau dihitung dari perguruan tinggi swasta seluruh Indonesia ya kita ranking 1. PIMNAS ya, perguruan tinggi swasta. Jadi ranking 23 tetapi ranking 1 sampai 22 itu perguruan tinggi negeri. Yang ke-23 swasta ya. Jadi ini saya kira satu pencapaian yang luar biasa ya. Jadi sangat luar biasa pencapaian. Dari kemahasiswaan kita bisa melihat bahwa UAD sudah kita arahkan on the right track lah dari sisi kemahasiswaan. Akademik saya kira juga para dosen-dosen kita itu dalam berkiprah melaksanakan penelitiannya itu sudah bisa mencapai beberapa produk yang masuk dalam klasifikasi hilirisasi yang bisa bermanfaat bagi masyarakat dan seterusnya. Kalau perankingan itu saya kira ya itu kan orang lain yang menilai ya. Betul. Ya kita juga
sudah cukup ya, paling tidak di dalam ranking itu kita masuk ada yang 10 besar gitu ya, ada yang macam-macam lah ya. Dan itu sebetulnya ya akibat dari apa yang sudah kita upayakan ya. Karena rankingan itu kan juga parameternya tata kelola perguruan tinggi. Betul. Dan itu juga tidak bisa dalam setahun 2 tahun, tidak Pak. Bisa. Karena itu nanti yang tadi saya katakan menyangkut SDM. Ya kalau bangun kan bisa 1 tahun, bangun gedung bisa ditarget, Pak. Ya ini selesai proyek ini berapa lama gitu. Tapi kalau SDM kan harus nunggu. Mereka mengirim studi lanjut S3. Kalau dosennya pinter, cerdas, kalau lancar gitu. Selesai lancar. Kalau tidak kan juga sampai 4-5 tahun. Bisa betul, lama. Kenaikan jabatan akademik juga tidak bisa gitu. Karena itu karir akademik mereka. Jadi bisa lama. Sehingga ini harus memerlukan perencanaan yang matang, harus memerlukan langkah-langkah strategis cara-cara tertentu sehingga target-target dari kenaikan jabatan akademik dosen itu bisa tercapai ya. Makanya kita gunakan akselerasi percepatan percepatan itu sebetulnya karena sudah ada modalnya. Mereka kan sudah punya modal nih. Cuma bagaimana modal ini bisa lebih bisa kita kelola sehingga mereka cepat naik ke jabatan akademik. Ini bukan dari si waktu sebetulnya karena mereka sudah saatnya. Cuma kalau tidak diinkubasi, tidak dipercepat, itu bisa molor lagi 2-3 tahun. Tapi kalau dipercepat 1 tahun itu kita bisa selesai. Kadang nyaman dengan posisi saat ini, jadi nggak mau naik-naik gitu. Nah itulah banyak karena ini Mas. Ini kan tingkat kesejahteraan dosen dan tenaga pendidikannya relatif baik ya. Betul, jadi satu sisi kita meningkatkan kesejahteraan, tapi sisi lain bisa berakibat ini dosen-dosen itu sudah merasa nyaman gitu ya. Betul. Sehingga saya S2 aja sudah cukup. Betul. Lektor saja sudah cukup. Ini kadang-kadang. Nah ini yang tugas kita untuk memotivasi bahwa kenaikan jabatan akademik itu bukan sekedar hak, tapi juga kewajiban institusional ya, biar lembaga kita semakin tumbuh menjadi lembaga yang lebih baik dan maju. Betul. Kalau itu kan nanti dampaknya kembali lagi ke tenaga pendidik dosennya. Nanti kan itu terus putar itu ya. Ya jadi sangat luar biasa ternyata dengan percepatan seperti itu diharapkan UAD akan makin moncer lagi Pak nih ke depannya. Karena itu sebetulnya inti dari pengelolaan perguruan tinggi itu kan ada pada kualitas, pada kualifikasi SDM kita. Jadi seberapa banyak guru besar yang ada, kemudian seberapa banyak dokter-dokter yang kita sediakan itu akan menentukan kehebatan dari sebuah universitas. Ini Pak, kan pasti kampus-kampus lain nih melihat progres atau capaian UAD belakangan ini kan sangat luar biasa. Boleh di share gak nih apa sebetulnya ramuan yang dipakai oleh rektor ini untuk meramu pencapaian UAD yang kan ini menjadi contoh terutama di PTM Pak. PTM ini kan selalu menjadikan UAD terus UMM ini menjadi pilot project yang ingin ditiru nih oleh PTM-PTM lain nih. Ramuannya apa kira-kira Pak? Yang sebetulnya sederhana lah. Kita pertama itu menegaskan bahwa kepemimpinan kita itu kolektif kolegial. Jadi semua level harus menyadari bahwa ini kepemimpinan yang kolektif kolegial. Artinya bahwa tidak ada one man show di sana. Dekan juga sama kita berikan pengertian seperti itu. Kemudian antara level pimpinan universitas dan juga unit-unit itu saling membutuhkan ya. Jadi saya sering mengatakan Bapak Ibu Dekan, kami pimpinan UAD adalah tim Anda semuanya. Dan Anda semuanya para dekan adalah tim kami. Jadi ini untuk membangun rasa kebersamaan itu yang pertama. Jadi penting sekali rasa kebersamaan spirit untuk bisa maju bersama. Ini harus ditanamkan ya. Karena kita kehebatan sebuah institusi itu di tingkat universitas itu kan sebenarnya agregat kumpulan dari kehebatan seluruh komponen yang ada dan itu harus disadari bersama-sama. Sehingga nanti ada kolaborasi dan ada semangat untuk saling memberikan penguatan. Jadi sinergi itu harus kita bangun. Kebersamaan dan sinergi ya. Itu penting sekali. Itu ramuan utamanya itu Pak ya. Itu karena itu semangat
bersinergi tidak ada, jalan sendiri-sendiri, itu kita tidak akan memulai agregat yang kuat, ya. Kan kita akreditasi misalnya kan juga jumlah akreditasi per prodi kan ini harus kita tingkatkan juga. Kemudian juga yang kedua ada kepedulian dari pimpinan untuk setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh unit. Kita harus bisa memahami dengan baik. Paling tidak kalau ada hajatan akreditasi, ada visitasi, kita datang, nungguin dari pagi sampai malam dan seterusnya. Rektor harus ada di situ. Harus ada. Kalau kami prinsipnya seperti itu. Jadi setiap ada hajatan-hajatan penting dari setiap unit itu, pimpinan itu harus hadir di sana. Karena itu yang akan memotivasi. Bahkan yang terakhir ketika ada visitasi Fakultas Kedokteran dari Konsil Kedokteran Indonesia, yang ditanya-tanya malah rektor. Sudah kita tungguin sampai selesai gitu. Jadi itu kepedulian kita pada setiap unit yang memiliki hajatan-hajatan akademik penting termasuk juga kita menyapa melalui sambutan kita, karena forum-forum itu juga kita perlukan untuk sosialisasi visi dan misi kita, keinginan kita apa, impian kita apa. Kalau mimpi hanya seorang diri kan gimana nanti mau mengimplementasikannya? Capek sendiri juga, Pak. Ya. Jadi punya impian ya biar orang lain ikut memikirkan bagaimana cara impian ini diwujudkan. Impian bersama, Pak. Akhirnya menjadi impian bersama. Itu penting sekali. Ya, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan human relation, baik itu yang sifatnya pribadi maupun kedinasan gitu ya. Jadi hubungan pribadi antar dosen, antar pejabat itu harus dibungkus dalam kerangka keakraban harus rukun guyup itu. Dinamika itu penting karena dinamika itu inti dari perubahan. Perubahan inti dari kemajuan. Nah, jadi dinamika penting. Berbeda pendapat harus ada. Tapi nggak takut dengan seperti itu, Pak, di UAD ya? Tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Saya selalu ketika memimpin rapat-rapat, ketika saya masih menjadi ketua senat, kita bebaskan. Orang-orang itu bisa mengekspresikan kebebasan akademik mereka. Anggota senat, dosen itu kan mereka punya kebebasan akademik. Ya tidak boleh dipangkas. Apalagi sekarang saya sudah mengubah struktur UAD sehingga ketua senat sudah bukan rektor lagi. Jadi lebih demokratis lagi ya. Ini terobosan sangat luar biasa, Pak. Ya, rektor sudah bukan lagi. Semenjak saya jadi rektor saya ubah seperti itu. Statuta kita bongkar, kita sesuaikan ya, kita sesuai visi dan misinya kita ubah, kita sesuaikan lah, bukan kita ubah, kita kembangkan, kemudian statuta kita revisi, struktur kepemimpinan kita revisi, struktur universitas kita buat yang baru ya. Jadi ini sekarang relatif dari sisi keorganisasian kita lebih mantap lah, lebih baik ya. Artinya ada kan yang penting organisasi itu ketika kita menjalankan organisasi itu ada yang mengontrol. Kayak negara itu kan ada ya. Ada DPR MPR ini. Ada eksekutifnya, ada yudikatifnya, ada legislatifnya. Ini juga sama. Sekarang legislatifnya sudah berdiri sendiri walaupun tidak seketat negara lah ketua senatnya sendiri yang nanti tugasnya mempertimbangkan memberikan saran-saran pengembangan kepada eksekutif, pimpinan UAD dan seterusnya. Jadi dipisah, Pak ya. Bisa. Kemudian juga ada badan pembina harian. Jadi kita tidak bisa menjalankan organisasi universitas ini semau gue. Semau rektor mau ini dirikan. Tapi semua harus ada komunikasi. Dan saya menekankan betul bahwa UAD itu harus berjalan di atas sistem. Jadi nanti ketika ada perubahan-perubahan kepemimpinan, kita mewariskan bukan siapa yang akan menjabat di sana, tetapi dengan sistem. Sistem kita wariskan sistem itu. Sudah, jadi universitas ini dikendalikan by system. Itu kan sudah enak sekali. Dosen dan tenaga pendidikan mereka memiliki kepastian hukum atas posisinya. Jadi saya kalau melakukan seperti ini dapat apa, kalau saya melanggar seperti ini di treatment seperti apa, semuanya jelas, Pak ya. Jelas ya. Sekarang kita sedang benahi dan alhamdulillah ini sudah
statuta sudah diimplementasikan, peraturan-peraturan sudah kita jalankan dan sudah kita buat. Jadi insya Allah dengan cara demikian nanti kita akan semakin baik ya. Organisasi akan semakin mantap. Endingnya adalah kita bisa memberikan layanan akademik terbaik bagi mahasiswa. Wah, dengan biaya yang terjangkau. Terjangkau lah ya. Bukan murah tapi terjangkau. Oke, kan sesuai dengan tujuan yang output yang ingin dicapai, Pak. Ya, kalau kita, memang rendah mungkin nggak bisa juga dengan mencapai tujuan ya, karena itu. Kita kan juga perlu fasilitas, ya, perlu penyediaan dosen-dosen yang profesional dan seterusnya. Ya. Oke. Nah ini sebetulnya yang saya ingin tanyakan, Pak. Kan beberapa alumni menyatakan, oh kok UAD sekarang ini kok jadi mahal sekali gitu. Nah sebetulnya apa yang menjadikan UAD sekarang seperti itu, dan beberapa alumni beda sekarang UAD, dan melihat kondisi UAD saat ini rata-rata alumni memang kita kuliah di tempat yang sangat tepat, bangga kita kuliah lulus dari UAD. Nah tapi dari ini kenapa sekarang mahal gitu, Pak? Ya karena itu mungkin alumni yang 20 tahun yang lalu. Jadi tentu ya kita setiap tahun aja kan juga kita menyesuaikan dengan laju inflasi. Laju inflasi kira-kira 6-7%. Jadi pasti itu yang mahasiswa baru pasti ada kenaikan 6-7%. Itu kalau kita tidak mempertimbangkan faktor yang lain itu satu. Pasti karena semua kan seperti itu ya. Barang-barang naik, kebutuhan naik dan sebagainya. Jadi laju inflasi ini sunatullah. Sudah otomatis walaupun kita tidak melakukan apapun, tetap ada kenaikan 6-7%. Ya, bayangkan kalau itu 10 tahun yang lalu kan. SDP 10 tahun lalu masih ada gambaran, Pak. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua tentu ada peringkat-peringkat akreditasi yang sudah naik dan seterusnya. Kenaikan status akreditasi dari satu prodi dari suatu prodi dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik, misalnya dari sangat baik ke unggul. Nah, kalau dari B ke A itu kan membawa konsekuensi pada layanan yang lebih prima. Karena ada kriteria-kriteria untuk bisa menjalankan aktivitas akademik dengan status yang terbaru. Itu pasti memerlukan effort yang lebih tinggi, kualifikasi yang lebih tinggi, tentu berimplikasi pada pendanaan. Fasilitas laboratorium yang harus standar di A seperti itu. Apalagi untuk fakultas-fakultas yang masuk dalam bidang kesehatan. Kedokteran, farmasi itu memang memerlukan dukungan fasilitas yang luar biasa. Untuk apa semuanya? Ya agar mahasiswa itu betul-betul bisa memperoleh pembekalan dari aspek hands-on activity-nya. Farmasi, kedokteran, teknik elektro. Kan tidak mungkin nolder kok virtual gitu kan. Kelas virtual kan tidak mungkin. Mau icip-icip obat gitu virtual. Dari mana kita bisa? Pasti harus ada. Kemudian harus ada alat-alat yang memang harus mendukung kegiatan-kegiatan membangun kompetensi hands-on mereka. Ini yang berimplikasi kepada kenaikan-kenaikan seperti itu ya. Jadi, tapi semuanya Mas Yusron itu ini adik-adik semua dan masyarakat pada umumnya itu tetap kita terjangkau karena kita kan juga melakukan benchmarking dengan yang lain-lain. Tidak mungkin kita kemudian memberikan atau menetapkan itu pembiayaan-pembiayaan yang itu kemudian tidak wajar. Betul. Jadi intinya kuliah di UAD biayanya terjangkau. Ini yang perlu ditekankan. Jadi jangan pakai gambaran kuliah 20 tahun yang lalu. Ingat UAD sudah banyak berubah. Tentu perubahan ini konsekuensinya tadi nih udah dijelaskan sama Pak Rektor. Ini Pak Rektor, ini kan udah ada alumni nih di NTB ini ya insya Allah. Berapa ya di sini kira-kira? Kalau yang terdata sih di grup WA ini baru 270-an. Tapi kami sangat yakin jumlahnya ribuan. Karena besar ya. Ya, setiap tahun ini kan jumlah yang lulusan SMA yang kuliah ke Jogja itu jumlahnya ternyata ratusan, Pak. Nah, kita hitung 10 tahun saja itu sudah 1.000. Nah, bagaimana dengan yang kuliah di 20 tahun yang lalu gitu. Nah, ini kan potensinya cukup besar. Nah, Pak Rektor melihat potensi alumni ini berkiprah untuk UAD sendiri seperti apa, Pak? Ini penting sekali karena dalam pengelolaan perguruan tinggi itu ada 5 stakeholders yang kami pandang penting. Yang pertama tentu dosen. Kemudian tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni dan pengguna alumni. Jadi 5 stakeholders ini yang saya kira memberikan
peran yang signifikan bagi bagi kemajuan sebuah perguruan tinggi. Nah, khusus untuk alumni ini peranannya yang sentral adalah lebih kepada harapan kita untuk bisa memperoleh masukan-masukan. Oleh sebab itulah kita sangat berharap ya bahwa alumni itu bisa menjadi menjadi pendorong bagi komunitasnya. Sesama alumni itu lebih bisa memberikan sumbangan-sumbangan yang lebih berarti lagi bagi kemajuan universitas. Nah, karena apa? Karena ya dari alumni inilah universitas itu mengetahui peta kompetensi yang diperlukan oleh dunia usaha, dunia industri. Betul. Yang terakhir kan perkembangan dunia usaha dan dunia industri itu kan jauh lebih pesat daripada kompetensi yang dikembangkan kurikulumnya. Itu kenyataan begitu. Betul. Ada gap itu. Nah, agar universitas ini perguruan tinggi itu bisa mengejar itu katalisatornya ini interface-nya alumni ini. Jadi alumni kita harapkan dari sana nanti kita bisa mengembangkan kurikulum, bisa mengembangkan fasilitas, bisa mengupgrade kompetensi dosennya agar menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dunia industri atau pasar kerja. Ini alumni. Tidak mungkin kita mau mencari kepada siapa? Alumni. Ya, kita bisa minta nanti. Nah, bentuknya apa? Bentuknya bisa bermacam-macam Bisa mungkin nanti di dalam di dalam pengembangan kurikulum ada alumni yang diberikan. Kemudian juga ada kajian-kajian yang sifatnya akademik dari para alumni ini datang ke kampus atau melalui apa aja itu yang pertama penting sekali. Jadi kami sangat mengharapkan dari alumni ada bantuan-bantuan seperti itu kepada alma maternya. Jangan lupa kembali ke rumahnya. Memang ada yang perguruan tinggi yang besar itu ada alumni yang pulang membangun gedung diberi nama Yusron Saudi Building. Amin. Lantai sebelah ada. Tapi paling tidak alumni kita nanti kita itu kan dari aspek fisik lah apapun. Tapi yang lebih penting lagi adalah dari aspek itu tadi dari aspek pengembangan kurikulumnya masukan-masukan yang berhubungan dengan program kita itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap memang dari alumni itu ada kita bisa memperluas jaringan. Jadi jaring untuk berbagai stakeholders yang terhubung dengan kita Jadi kalau ada alumni kan misalnya kita akan menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi NTB. Saya lewat Mas Yusron karena saya tidak kenal dengan Pak Gubernur misalnya kan gitu. Nah itu menjadi perekat penyambung untuk memperluas networking kita. Juga yang ketiga ini alumni juga bisa atau kita harapkan juga bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan para alumni kita. Networkingnya juga seperti itu. Jadi jangan kemudian sudah bekerja di sukses satu tempat kemudian tidak memperhatikan tentu ini basisnya kompetensi. Jadi misalnya Mas Yusron ini kan sudah bekerja di NTB begitu nanti dihimpun yang ada di sini NTB. Kita coba diidentifikasi ini sudah bekerja di mana di tracer tracer. Nah yang lain-lain saya kira yang terkait dengan kebutuhan formal lah tracer study dan seterusnya itu juga alumni sangat. Tapi yang paling penting adalah itu tadi menjadi penghubung kita di dalam memperluas networking UAD dengan stakeholders baik itu dunia usaha, dunia industri, kemudian pemerintahan dan seterusnya itu penting sekali. Jadi setelah selesai nih teman-teman alumni jangan lupa tetap membangun UAD. Dimana saja kan begitu ya. Betul. Mari kita tetap semangat. Apa yang kita dapat hari ini ada juga itu berkah dari ilmu yang kita dapat di UAD, Pak Harapannya Pak untuk mahasiswa atau teman-teman di NTB nih, mungkin yang
anak yang SMA dan ingin bergabung ke UAD, mungkin bisa disampaikan di sini, Pak. Ya, saya kira ini untuk Bapak dan Ibu, para orang tua, dari anak-anak kita yang sekarang masih menempuh di kelas 2 ya, tahun depan mungkin sudah perlu ya, mulai sekarang, karena tahun depan sudah kelas 3, berarti mulai tahun ini saya kira Bapak dan Ibu perlu untuk mengidentifikasi bersama-sama dengan Ananda kira-kira nanti perguruan tinggi mana yang perlu dimasuki ya. Dan pada adik-adik saya kira salah satu alternatif yang bisa dipilih adalah Universitas Ahmad Dahlan UAD yang lokasinya di Yogyakarta, kan tidak jauh ya, pakai pesawat cuma 1 jam, 1,5 jam sudah sampai. Jadi ini penting sekali untuk diketahui adik-adik semuanya ya, mengidentifikasi berbagai program studi yang diminati, kemudian juga universitas-universitas yang memang kita yakini bisa mengantarkan kita semuanya menjadi lulusan yang profesional dan berakhlak mulia. Dan UAD menyediakan itu semuanya ya. Sehingga ini saya kira bisa dipilih. Ini jadi iklan ya Mas? Iya, harus tetap diiklankan Pak. Dan adik-adik para siswa SMA saya kira di NTB ini ya, kan kalian semua kan anggota generasi post milenial ya. Z generation ya. Jadi generasi Z itu saya kira generasi yang akrab sekali dengan sosial media, khususnya yang berbasis Instagram ya. Kalau Facebook sudah tidak. Facebook itu Pak Yusron sama saya. Tapi zaman kolonial katanya Pak. Ya, nanti silahkan dilihat ya di Instagram Universitas Ahmad Dahlan. Di sana akan banyak sekali hal-hal yang bisa memberikan informasi kepada kita bagaimana kita memilih minat belajar kita di perguruan tinggi dan seterusnya. Pastikan Anda bisa bergabung dengan Universitas Ahmad Dahlan yang ada di kota Yogyakarta. Oke, ada di Jogja Istimewa. Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, UAD sudah memberi warna di negeri ini, memberi kontribusi yang sangat besar terhadap bangsa kita ini, karena alumni UAD itu berada di seluruh provinsi Pak, membangun daerah masing-masing kembali. Nah tentu di NTB ini juga kita berharap nih, dengan apa yang Pak Rektor sampaikan tadi, ini menjadi penyemangat kami yang ada di Nusa Tenggara Barat. Semoga terus berkontribusi, bukan hanya saja untuk daerah kami, tapi bagaimana kami tetap kembali ke rumah besar yang namanya UAD ya, dengan semua potensi yang kita miliki. Jadi jangan pernah minder sebetulnya teman-teman, apapun profesi yang teman-teman miliki, dengan cara teman-teman tetap bisa membanggakan buat UAD. Pak, terima kasih sudah hadir di S-Podcast, memberikan banyak cerita terkait perkembangan UAD, kemudian bagaimana sebetulnya UAD saat ini menjadi top. Terus saya lihat di rankingan ini, ketika melihat player-player itu, kami juga terus kembali mengingat ketika kita kuliah dulu. Bangga. Jadi bangga yang kami bisa rasakan dengan alumni gitu. Kami selalu bangga dengan UAD, dengan apa yang kami dapat dulu. Ini menjadi modal kami untuk berkiprah di NTB. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, Mas Yusron. Semoga bisa berkunjung ke tempat-tempat yang istimewa di Nusa Tenggara Barat. Berkunjung. Oke, sahabat Yes Podcast, demikian yang bisa saya bahas dengan Rektor UAD Pak Dr. Haji Mukhlas MT. Semoga nih, harapan saya juga, doa saya untuk Bapak nih, semoga profesornya segera. Amin. Terima kasih Mas Yusron. Profesor Bapak, guru besarnya ini akan segera tercapai di bidang vokasi Pak ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.